Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama membahas, menjabarkan, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini video yang ke-301 tanggal 22 bulan 3 2025. Ini video kami bahas kembali karena masih banyak yang bertanya. Ini permintaan para subscriber. Yuk kita pahami bersama-sama. Akhir zaman itu diri kita manusia, raga. Bukan langit bumi yang kiamat, bukan langit bumi yang dihancurkan. Kalau langit bumi yang dihancurkan, ini ada kalimat umumnya orang menyebut sifat. Ngapura Gus mau nyebut nama. Saya kasih huruf iya ya untuk mendahului. Allah wujud qidam baqo. Ya, Gusti Allah itu wujud terdahulu abadi. Ya, ingat Gusti Allah itu abadi. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Al-Baqarah 115 sama Al-Baqarah 156 itu kepunyaannya Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Ali Imronnya ya. Kepunyaannya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Ya. Langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah, urusannya juga Gusti Allah. Ali Imron. Berarti abadi. Yang ada adalah evolusi. Contoh, kenapa ada gempa, kenapa ada gunung letus, kenapa ada ombak, ada tsunami, ada banjir. Yuk, kita belajar bersama-sama. Dunia ini selalu dan selalu berevolusi. Ya, berevolusi. Seumpama kalau tidak ada gempa, tidak ada tsunami, gempa itu maslahatnya, efek positifnya itu banyak. Itu karena sistem. Contoh begini, kalau tidak ada tsunami, setiap orang meninggal itu dibatu nisanin atau dikijing, ditembok. Kalau nggak disunamikan, generasi muda akan hidup di mana? Akan menetap di mana? Bermiliar-miliar tahun, setiap manusia dikijing, dibatu nisanin, dibatu nisanin, dibatu nisanin. Penuh sehingga diadakanlah tsunami. Agar rata kembali. Yang dekat gunung diadakanlah gunung letus agar tertutup. Ya, batu nisan segala apa itu tertutup agar hidup kembali. Umpamanya laut gempa itu akan masuk lumpur-lumpur ya yang sudah kotor kalau bahasanya. Setelah ditutup lempengan, masuk, ditarik ke gunung, diolah di gunung, dihempaskan. Material subur lagi, murni lagi. Ya, itu berevolusi. Karena kalau tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada tsunami, generasi muda itu mau hidup di mana? Tanahnya udah nggak subur, makanya gunung itu untuk mengolah tanah. Ya, banjir itu bisa membawa vitamin, bisa menyuburkan,
itu adalah sistem kehidupan di bumi. Ya, air dari laut ditarik ke mega, ke atas, ke mendung, diolah. Di atas mendung itu diolah agar turun nggak asin, murni lagi. Itulah sistem evolusi langit bumi bekerja sama, abadi. Karena yang punya Gusti Allah, yang ngurusin Gusti Allah. Mohon maaf ini tangannya putih, masang keramik bekas semen, mohon maaf ya. Ya, kita perhatikan bahwa yang akhir, zaman yang akhir itu diri kita manusia. Contoh, di zamannya Belanda, zamannya kerajaan, zamannya itu zaman itu adalah hitungan kurun waktu, termasuk diri kita kurun waktu hidupnya berapa tahun. Akhir zaman, penutupan. Makanya kami contohin awal zaman itu sholat fajar. Sadar artinya ya, ini mau dibaca sholah silakan. Sadar, keluar, baru diproduksi, keluar menjadi, ya, made in bapak ibu lah ibaratnya, lewatnya bapak ibu ya. Sholat subuh, sadar, suci, bayi. Ya, kita disuruh ingat bahwa sholat fajar itu kami dulu dilahirkan. Sholat subuh, dulu kami bayi. Sholat duha, ini videonya sudah ada ya, mohon maaf ini videonya sudah, tetapi kami ulangi lagi. Sholat duha, sadar, akil balik. Ya, setelah akil balik, sholat zuhur. Sadar kita udah dewasa, udah gede. Itu kan ini zaman, ini kurun waktu. Ya, setelah itu sholat asyar. Asyar itu ibarat sepuh tua, sudah mau pulang. Ini videonya sudah ada ya. Ya, inti sholat videonya itu, hakikat sholat videonya judulnya. Ya, maghrib itu sakaratul maut. Isya itu kehidupan yang sebenarnya, itu roh. Ya, sholat Isya sadar kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kami menjabarkan sholat, jangan berpikir usoli ya. Kita sholat itu disuruh sadar, sadar waktu keluar, sadar waktu bayi, sadar waktu duha, sholat zuhur sadar dewasa, sholat asar sadar tua, sholat maghrib sadar mau meninggal, mau akhir zaman itu. Jadi akhir zaman itu diri kita, karena manusia itu miniaturnya alam semesta. Coba kalau kita merem, coba kalau kita tidur, apakah ada langit, apakah ada bumi? Coba kalau kita fana, coba waktu bayi, apakah ada langit, ada bumi, apakah ada kiamat? Jadi kiamat adalah berdiri artinya. Ya, kiamat artinya berdiri di dalam diri manusia. Jika hukum Tuhan ya masuk yang disebut ahad atau dinul haq. Hukum Tuhan itu namanya dinul haq. Ahad, manunggal, tauhid atau syahadat itu rukun Islam yang pertama. Ya. Kalau masuk didirikan di dalam jiwa manusia, itu akan mengalami goncang. Makanya disebut kiamat.
goncang, jiwa raga kita goncang. Siapa saja pasti sudah mengalami. Siapa yang sudah usul pasti mengalami goncang. Bakal disesatkan, bakal dimurtadkan, bakal dikafirkan. Itu pasti, karena hukum ahad itu jarang sekali dijabarkan. Ya, jarang sekali. Jadi ibarat kalau langit bumi hancur, berarti ini nggak clear dong. Ngapura Gus, nih selama video ini nyebut nama Allah itu wujud, ya, wujud secara wahdatul, wujud secara ahad, wujud secara wahid, wujud secara ahad. Contohnya kami ini wujud secara wahid itu adalah raga kasar dari kepala sampai kaki. Wahid itu kesatuan. Wujud secara ahad, ruh atau rasa. Ya, saya ulang lagi. Jadi ingat, ini surat Qaf selamanya, surat Shad selamanya, Ali Imran selamanya. Terus berevolusi, ya. Atau bahasanya berreinkarnasi. Karena nama saja itu sudah berreinkarnasi, nama loh. Ya, nama aja sudah berreinkarnasi. Video tentang reinkarnasi sudah ada. Ini di dalam alibata. Ini alibata maknanya sangat amat luas. Ya, ini saya ambil bagian. Wujud abadi selalu. Atau wujud abadi kembali ke wujud. Wujud yang menciptakan kembalinya wujud. Muhammad ini karena ta itu kembali, jadi yang wahdatul, yang kesatuan wujud, ya, ini Gusti yang wujud menciptakan, setelah menciptakan dikembalikan, menciptakan lagi dikembalikan. Al-Baqarah 156, ya, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Bako, kidam itu dulu, lebih dulu, dan terus didului. Ya, dulu itu luas ya. Dulu mendahului. Bapak mendahului anak, ya. Nanti anak mendahului apa namanya? Cucu. Terus dan itu sistem. Makanya ada kalimat filosofi angka 1 sampai 9. Setelah 9, 0, 0, 1 lagi, seperti jam dinding, waktu. Jam 1 sampai jam 12, jam 1 lagi, jam 12, jam 1. Begitu terus berevolusi. Ya. Kalau tentang matahari terbit dari barat sudah ada videonya, ada 4. Ya. Jadi kiamat adalah rasa goncang. Setelah hukumnya Gusti, setelah dinul haq dipahami di dalam diri manusia, itu akan mengalami goncang. Ya, itu secara keilmuan. Kalau dinul haq dilakukan secara kholwat, riyadhah, i'tikaf, infirad, tafakur, meditasi, semadi juga sama akan mengalami goncangan. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi bahwa bukan langit bumi yang hancur, itu evolusi. Evolusi lah, kalau nggak digempakan, nggak disunamikan, nggak dimeletuskan gunung, ya ini tanah kan diolah terus. Tanah diolah terus, diambil sarinya sama tumbuh-tumbuhan, dimakan sama manusia. Nanti sarinya itu dibuatkan lagi lewat air hujan, lewat gunung meletus. Itu jadi selalu, itu selalu, karena selalu khalidina fiha abada. Lah kalimatnya jelas, buah khuldi. Itu kalimatnya buah keabadian, ya luas. Buah tidak cuman buah alpukat, buah jeruk, buah banyak.
buah penciptaan, buah nurullah, buah nur Muhammad, nur insani, buah kerja berat, buah rajin, buah hati, apalagi luas ya, buah perilaku baik, apalagi banyak itu pokoknya. Jadi kalimat buah khuldi itu artinya buah keabadian. Jadi selalu tidak akan langit bumi ini hancur wong. Bako abadi, maha kuat Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah itu maha kuat. Kesatuan alam semesta ini termasuk isinya manusia dan yang lain itu puzzle, bagian. Ya, saya mau menjabarkan tentang tadi udah tahu ya, alif bata ini luas ya. Wujud, setelah wujud mengadakan, ba juga bisa, mentiadakan bisa, abadi bisa, antara bisa, tak hanya satu, kembali, atau apa bahasanya. Kalau tak itu umumnya kan taubat kembali atau ya apa itulah, kalau dalam bahasa produksi itu daur ulang. Nah, ya itu ya. Saya mau pretelin satu-satu ya. Za ini kan kebanggaan ya, Gusti Allah itu kebanggaan para makhluknya. Karena apa? Huruf mim ini sangat amat luas maknanya. Memelihara, menumbuhkan, menciptakan. Mim sangat luas, Mur. Mim itu lebih dari 300 makna ya, mim. Ya, menciptakan nur. Nur itu wujud nyata terang. Jadi kalau nur jangan kayak senter saja, kayak cahaya lampu saja, luas. Kalimat nur itu luas ya. Kalau tulisannya mau dikasih alif sama juga ya. Kebanggaan para hambanya itu sang wujud, menciptakan, memiliki, luas ini, mim itu luas banget. Memiliki, menguasai, malikul mulki ya, merajai, memelihara, mengasihi, luas. Karena ini kata kerja ya. Mengasihi yang wujud, yang sudah diwujudkan. Nah, kan wujud itu ada wujud ahad, ada wujud wahid ya. Ada yang zahiru, batin, ya zahiru ya batinu ya. Nun luas ya tadi. Nun itu jangan cuma, nun itu terang, jelas, terlihat. Apa saja, coba kalau kita merem. Jadi nur itu bisa di dalam, bisa di luar. Kalau di luar ada cahaya, ada kejelasan, tapi merem, kan nggak jelas. Berarti manusia miniaturnya alam semesta. Coba kalau kita merem, sebenarnya matahari ada enggak? Kalau kita merem, kalau kita tidur, mengatakan matahari ada karena kita ternurkan ya, yang disebut nur insani. Makanya antara nurullah, nur Muhammad, nur insani. Di saat nur insaninya buta mata batinnya, sehingga tidak melihat Gustinya. Ini umpamanya pakai jim, zaman, ini zaman, ini zaman. Yang mulia berkumpul, ya luas. Yang mulia sama ini, menciptakan, menguasai, luas banget. Nur sama, sebenarnya itu sudah sama saja. Ya, bahwa zaman itu adanya di dalam diri manusia. Langit buminya selalu terus berevolusi terus ya. Karena kalau langit bumi tidak berevolusi, bakonya batal dong ya. Bakonya itu batal, abadi.
ada alif ba, ada ini dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. 115-nya kemanapun kamu menghadap. Makanya ini adalah ayat muhkamat, ayat mudah dipahami, ya, ayat mudah dipahami. Jadi intinya, ya, intinya siapa saja yang keilmuan dinul haq atau ahad masuk ke dalam jiwanya, berdiri, qiyam itu berdiri, kiamat, kiamat berdiri, hukumnya Tuhan berdiri, hukum manunggal berdiri, hukum tauhid berdiri, hukum ketuhanan yang Maha Esa dikerjakan. Ya, jadi tadi itu dinul haq juga dikerjakan, ahad dikerjakan. Itu akan gejolak dulu, gonjang ganjing, pokoknya nggak bisa dibayangkan, karena kami mengalami itu yang disebut Israfil. Itu tentang video malaikat 10 sudah ada. Jadi mohon bila mana mau bertanya, simak dahulu video-video yang lainnya. Mohon, karena kami sendiri kan ya, mohon maaf, kami sendiri juga banyak keperluan. Jadi mohon dicek dahulu video-video sebelumnya, ya. Jadi ini hanya mengulang. Jadi mohon maaf, ini hanya mengulang. Jadi jangan sampai kita menganggaplah nanti anak kita, cucu kita, buyut kita, jadi bahwa kalimat apapun yang ada di luar diri kita itu berasal dari dalam. Kita cari ke dalam. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Syahadat pertama disuruh melihat, disuruh bersaksi. Rukun haji yang terakhir wukuf arafah atau arafah. Jangan di kalimat wukuf di, jangan, itu nempel. Wukuf arafah, arafah. Wukuf itu diam, arafah mengenal. Wukuf i'tikaf juga sama, diamlah. Caranya tidak usah ada yang dibaca, walaupun nanti baca juga pasti lupa. Fokuslah ke napas. Napas keluar, napas masuk. Video tentang kholwat sudah banyak sekali. Tentang meditasi, tentang semedi, tentang i'tikaf, infirad, riyadhah, tafakur sudah banyak sekali. Kalau sudah fokus ke napas, nanti terasa Sang Maha Rasa, cipta rasa. Nanti tahu. Disitulah proses perjalanan. Kami selalu menyarankan bila mana mau kholwat, mohon jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa langsung kepinginnya 1 tahun game, jangan. Ayo kita berjalan terus. Apalagi dipaksa 1 bulan, nggak bisa, nanti blank, repot nih, blanknya malah lama. Ya, kami khawatirnya blank, nanti yang wali-wali jadab banyak, ini repot juga. Wali jadabnya nggak masalah, tapi keluarganya yang masalah, ya. Jadi mohon, ini video tentang sholat, ada hakikatnya sholat, ada video tentang, udah banyak sekali, ini hanya mengulang. Video tentang kiamat juga ada, video tentang siksa alam kubur, ya, bukan liang lahat, ya, alam ilmu yang terkubur. Kalau liang lahat nanti yang di Truyan Bali nggak dikubur, yang di Tanah Toraja digeletakin aja, di Truyan Bali juga digeletakin, ya. Jadi mohon, filosofi Al-Quran, kiasan Al-Quran, sanepan Al-Quran, analogi Al-Quran, baik Al-Quranul Karim maupun Al-Quranul Qadim, itu sangat amat luas sekali. Ya, cukup sekian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.